akan dibahas dalam malam hari ini, yaitu pertama, urgensi landasan perubahan kurikulum. Yang kedua, rasionalisasi perubahan kurikulum. Dan ketiga, inventaris masalah mahasiswa. Adapun poin di dalam poin ketiga ini, poin A, menanyakan solusi yang tepat bagi mereka mahasiswa semester 3, 5, dan 7 perihal mata kuliah yang mengulang di semester ganjil. Namun mata kuliah tersebut dipindah pada kurikulum baru di semester genap. Di poin B ada bagaimana nasib mahasiswa yang seharusnya menempuh salah satu mata kuliah di semester ganjil, namun mata kuliah tersebut dipindahkan di semester genap. Di antara kedua poin ini ada kemiripan Bapak tentang perubahan matkul yang seharusnya ada di semester ganjil, ini dipindahkan di semester genap dalam kurikulum baru. Dan teman-teman menanyakan tentang itu. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Bapak Joko selaku pemateri kita untuk memanfaatkan terkait dengan pergantian kurikulum baru di kampus kita ini. Kepada Bapak Joko, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, syukurillah, la haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Adik yang saya sampaikan, pertama-tama mari kita panjatkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas sedahnya hidayah, inayah, kesehatan, kesempatan yang tercurahkan pada kita sehingga pada sore hari ini, malam hari ini kita bisa bertemu karena kehendaknya pula. Jadi tidak ada satu yang tidak di bawah izin dan pengawasan Allah. Dan itu pertemuan ini tetap kita niati ibadah kepada Allah untuk bertemu silaturahmi dan semoga membawa manfaat kepada kita sekalian. Ya, walaupun ini ilmu dunia, tetapi ilmu dunia ini akan kita niati untuk menuju, untuk mengenal dan mencari ridho Allah. Ya, adik-adik, tentang kurikulum baru ini yang kaget bukan kamu saja, saya juga ikut kaget. Saya sebagai juga penyusun juga kaget. Dengan latar belakang dulu dengan kementerian yang baru ini, Mas Menteri ini, kemudian semua universitas, fakultas, prodi melakukan reposisi, namanya reposisi kurikulum, yaitu menyesuaikan dari program pemerintah, yaitu dalam hal ini Dikbud dengan programnya Mas Menteri, yaitu MBKM, yaitu Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi nampaknya tidak ada seluruh Indonesia ini universitas yang membangkang bahkan mengkritis tapi kok tidak ada gitu. Nah, awalnya kita sendiri juga agak ogah-ogahan, tapi karena ini kebijakan sehingga kita akhirnya dengan cepat melakukan reposisi. Ya, jadi semua prodi mengadakan reposisi ini. Nah, apa urgensinya sebenarnya? Ini kan memang supaya mahasiswa ini kan tidak terbelenggu, hakikatnya hikmahnya tidak terbelenggu dan tidak hanya seperti katakanlah kalau saya memproses istilahnya itu kata dalam tempurung ya atau itu. Yang kedua, urgensinya bahwa MBKM ini
pada hakikatnya adalah untuk supaya mahasiswa kita, mahasiswa seluruh Indonesia ini outputnya atau sarjana-sarjananya bisa diakses atau bisa masuk ke semua lapangan pekerjaan yang tidak hanya berada pada satu kompetensi saja, umpamanya sosiologi hanya dan di bidang-bidang sosiologi atau kompetensi sosiologi, tetapi lebih meluas lagi itu. Dan yang ketiga yang kita sebutkan bahwa dunia industri ini majunya lebih pesat dibanding dengan ilmu yang kita ajarkan di universitas sendiri. Jadi dicibir oleh Pak Presiden itu bahwa koyok-koyok universitas itu agak ketinggalan dengan kemajuan industri yang sudah demikian pesat. Sehingga kemudian output atau lulusan-lulusan sarjana ini tidak banyak masuk ke dalam lapangan pekerjaan. Maka kemudian dibukalah keran namanya kemudian bagaimana teknis atau penataan kurikulum ini. Jadi tetap warna sosiologi, tetap warna AN tetap, warna prodi tetap. Nah, warna tetap itu berada pada kompetensi. Jadi kompetensi sosiologi sebagai mata kuliah wajib itu harus merupakan ciri tersendiri. Tidak boleh. Karena itu kemudian karena ada formula atau rumusan bahwa MBKM itu idealnya dimulai semester 5, 6 dan 7 ya, setelah mahasiswa itu menyelesaikan mata kuliah wajib sampai semester 4. Jadi mata kuliah wajib itu kemudian semua dinampakkan di semester 4. Itu merupakan ciri khusus. Sehingga kalau di semester 4 ini kita sudah punya bentuk, sudah punya ciri, maka kita tinggal menambah di semester 5, 6, dan 7. Sehingga diberi formula oleh pemerintah. Jadi akhirnya kurikulum itu 84 SKS wajib itu harus selesai di semester 4. 60 sisanya itu harus ditempuh di luar prodinya. Ya, 60. Jadi lulus itu kan 144 minim sampai. Nah, 60 SKS itu boleh milih kita. Boleh milih. Jadi 20 20 20. Semester 5 20, 6 20, 7 20. Nah, 20 itu disebar ke 8 arena. Nah, 8 arena. Apa itu 8 arena itu? Kemarin sudah kita sampaikan. Ada penelitian. Boleh adik-adik kalau kamu ingin menjadi peneliti, maka seekivalen dengan 20 SKS Anda harus melakukan kegiatan penelitian di semester 5 ini atau nanti semester 6 ya, harus melakukan penelitian itu, dan itu harus dilakukan atau bermitra kerjasama dengan lembaga survei yang punya kompetensi.
Jadi tidak sekedar hanya penelitian saja tidak, tapi harus prodi seperti saya dengan dosen-dosen harus menggandeng mitra itu. Nah, ya kan 20 SK. Kemudian juga ya saya akan cerita itu dulu ya, secara luas dulu. Kemudian bagi adik-adik yang mau pengen, saya ke desa aja lah, saya ingin bangun desa. Nanti saya ingin menjadi perangkat desa. Ya silahkan. Adik-adik diberi kesempatan untuk bisa semester 5 dan 6, nah untuk setahun ya nggak apa-apa, silahkan nanti kita melihat perkembangan. Jadi semester 5 turun ke desa, ya ekivalen dengan 20 SKS. Jadi kalau kamu di desa 6 bulan 1 semester ekivalen dengan menempuh mata kuliah yang sebesar sebanyak 20 SKS. Ini. Ada lagi magang, umpamanya proyek kemanusiaan. Anda kepingin concern ingin menjadi kerja di BPD atau kebencanaan, ya, maka Anda boleh memilih 20 SKS. Anda memprogramkan proyek kemanusiaan. Silahkan kerjasama PMI, UNESCO, UN Habitat, PBB, silahkan BPD atau BNPB, silahkan. Itu harus ada ada kerjasamanya dengan prodi. Mau apa lagi? Mau kewirausahaan, silahkan. Startup, Anda 6 bulan, Anda harus juga kerjasama dengan mitra dengan usaha-usaha itu, kemudian seekivalen dengan 20 S sampai 8, sebanyak 8 arena itu. Nah, kemudian 20 SKS itu diambil dari mana? Nah, itu persoalannya. Nanti akhirnya konsekuensinya, pengaruhnya pada penataan mata kuliah itu yang amburadul itu kan. Jadi akhirnya di semester di 8 arena itu seekivalen dengan sebesar 12. Nah, kita kemudian rapat dosen-dosen, semua dosen seluruh Indonesia ini ya. Jadi semua prodinya sendiri itu rapat. Kalau umpamanya namanya proyek proyek kemanusiaan sebanyak 12 KS. Nah, ini harus ada mata kuliah yang dikonversikan. Dan itu ada di semester 5. Nah, itu 5, 6, dan 7. Tapi nanti lain lagi nanti kalau di semester 6 kamu mungkin atau semester 5 itu sekarang kan kita punya kebijakan semester 5 ini pertukaran pelajar dulu lah. Nanti semester 6 enggak. Jadi akhirnya ya kan di semester 5, 6, dan 7 itu pilihan. Ada yang memang untuk tugas akhir yaitu proposal seminar proposal itu ya. Nah, sebenarnya idealnya MBKM sekarang ini idealnya itu dikawal mulai semester 1, 2, 3 dengan kurikulum yang ada. Namun ya, fakultas dan universitas ini boleh dimulai semester 5. Jadi akhirnya semester 5 ini kacau semester 5 ini. Karena apa? Mestinya mereka harus tuntas di semester 4, tetapi karena pertengahan, maka dia ada yang sudah nempuh wajib, ada yang belum, ya, ada semester genap, semester ganjil, dan sebagainya. Lalu kemudian akhirnya kita kemarin mensiasati untuk
karena di pertengahan, maka kita beranikan saya berkeputusan itu, karena ada tim kecil itu ya, dan NBKM itu ada tim kecil, saya memutuskan bahwa kalau sekiranya itu semester 5 itu pilihan atau pertukaran pelajar ke untas-untas itu pilihan, maka kita tidak. Ya pilihan ya wajib. Mengapa? Karena ada mahasiswa kita semester 5 yang belum menempuh mata kuliah wajib. Ada yang belum menempuh, maka mata kuliah wajib itu akhirnya di semester 5 ditempuh di prodi atau di universitas lain. Dan memang alhamdulillah mata kuliahnya itu mirip. Namanya seperti studi industri, ada studi industri di sana. Kemudian apalagi yang ini ada yang wajib kemarin proses and gender itu apa ya, ada yang wajib. Pokoknya kalau ada di situ ya nempuh di situ. Karena nanti kalau tidak memperpanjang waktu. Adik-adik kita akan kasihan, waktunya nanti akan harus ngulang lagi wajib, padahal akhirnya harusnya apa? Ya, tapi tidak, karena di pertengahan maka tidak tidak kaku bahwa untuk pertukaran pelajar itu mata kuliah pilihan, artinya tapi juga wajib selama ya di mana di fakultas atau prodi mitra kita itu ada. Sehingga kemudian kita kemarin belajar mengidentifikasi kira-kira mata kuliah apa yang kajiannya tidak terlalu jauh dari mata kuliah yang kita punya. Jadi kita itu seminggu lebih maraton berempat. Saya baik Bujati bertambah ngurus muda ya, karena Bu Ana kan dia isoman selama 2 minggu isoman tapi tidak aktif ya. Tapi bertiga, saya Bu Lili dengan Bu Jati sampai 2 minggu terus minta mata kuliah dari prodi mitra dan akan kita karena apa? Jangan sampai mahasiswa semester 5 kita itu pertukaran pelajar akhirnya rugi. Ruginya apa? Karena dia masih tetap menempuh. Nah, akhirnya apa? Rumus kedua bahwa mata kuliah kalau yang nempuh 24 akhirnya kita minta di Universitas Mitra itu 21 yang 3 SKS kita bisa nempuh ya kan di prodi kita sendiri. Nah, menempuh mata kuliah wajib. Jadi kalau yang nempuh 24. 21 di luar, 3 di dalam. Nah, 1. Kemudian yang kedua, akhirnya juga untuk mengantisipasi atau mengurangi dari istilahnya apa ya, mungkin kendala itu, maka untuk semester peralihan ini, terutama semester 5, itu kemudian boleh, jadi artinya ada mata kuliah yang kemudian kita sisipkan di semester 3. Kita sisipkan di semester 5, ada yang wajib, ada juga ya itu ya, ada semester 3 dan 5. Itu kita sisipkan agar dia bisa. Nah, kalau nanti adik-adik katakanlah di semester 7 itu nanti masih ada mata kuliah wajib, maka kita akan juga mungkin ya kita punya kebijakan bahwa harus ada mata kuliah yang dikonversi. Dia tidak memperpanjang waktu adik-adik itu. Jadi karena masa peralihan maka semester 5 itu masih boleh, artinya masih fleksibel, ya kan? Mata kuliah wajib bisa di luar, bisa di dalam. Kemudian mata kuliah yang kemarin harusnya ditempuh semester ganjil semester genap, kemudian kita insertkan, kita sisipkan, bisa pokoknya bisa ditempuh begitu, ya kan? Nah, seandainya nanti di tengah jalan kemudian
probel sampai semester 7 kemudian masih nempuh wajib dan mestinya harus tidak, maka bisa juga mata kuliah pilihan dari luar itu bisa juga nanti bisa dikonversi selama itu mungkin kajian-kajian itu hampir sama, jadi bisa dikonversi. Nah, intinya begitu mengapa kemudian kok mata itu ocar kajian tidak karu-karuan, jadi semuanya begitu. Tidak hanya prodi kita ya, prodi hampir semua seluruh Indonesia ya seperti itu. Jadi memang semester 5 mestinya memang idealnya yang nempuh yang MBKM itu sudah semester 3 mestinya. Ya, tapi ternyata semester 3 masih menempuh wajib. Ini ya, itu ya. Jadi itu tolong dirangkum, kemudian tetap kita punya punya kebijakan, jangan sampai mahasiswa itu rugikan, baik itu jumlah SKS ataupun juga lamanya studi, jangan sampai. Lalu kemudian ya nanti saya sudah ke Warek, satu waktu diskusi kapan hari itu bahwa pokoknya ikuti aja Pak Joko, ikuti saja karena ini kebijakan pemerintah, ikuti saja. Nanti ada kebijakan-kebijakan selanjutnya. Gitu. Ini yang saya pegang pernyataan dari Warek satu itu begitu. Ya, mengapa sebenarnya memang sebenarnya kan semuanya untuk mahasiswa ya, untuk sarjana itu yang kemudian dia bisa bekerja dimanapun, maksudnya tidak hanya pada kompetensi sosiologi saja itu ya, bisa juga kemana-mana. Jadi akhirnya lapangan pekerjaan itu bisa juga makin lebar ya, luas, kita bisa berakses sesuai dengan itu ya, Tapi kemudian mungkin bangsa ini pemerintah itu punya skenario khusus supaya mungkin bahwa kesatuan dan persatuan bangsa ini tetap bisa diawali dari tingkat universitas, atau ketika mahasiswa itu harus menempuh mata kuliah di ini dan ini sebenarnya kan untuk kesatuan dan persatuan bangsa. Nah, itu ya. Jadi yang kaget itu tidak hanya kamu, saya sendiri kan nggak tidur, nggak karu-karuan ini, ya kan, nggak karu-karuan. Jadi ada di sini sekarang ini juga dengan Bu Lili, dengan Bu Jati itu juga masih nyetel karena apa? Percepatan dan teknologi sister atau teknologi pemrograman itu tidak sama. Unsri tahun 9 sudah harus kuliah. Artinya kita harus cepat untuk menyesuaikan supaya kita tidak ketinggalan. Maka harus pokoknya kuliah dulu lah. Jadi itu ya. Jadi mengapa? Karena kita sudah pegang PKS, program kerjasama. Jadi mahasiswa jangan sampai kuliah itu kurang dari 75%. Jadi kalau sudah 70% itu kita sepakat. Jadi kemarin kan ada rame dari baik itu dari mana itu Palangkaraya dan Uram dan semua dari mitra kita sebanyak 19 ya. Karena ada UPN Jakarta, UPN Surabaya juga. Kita sepakat bahwa Pak, kalau mahasiswa kita itu kuliah jauh-jauh, ya dari Tadulako umpamanya ke UNED, lalu kemudian nilainya dapat jelek, ngapain sih tidak di rumah saja kan gitu kan? Nah, akhirnya sepakat kita, baru sepakat bahwa kita untuk membantu mahasiswa, pokoknya kuliah tidak kurang dari 75%, itu nilainya sudah adil. Jadi kalau kita lebih dari itu dan kemudian kita cukup aktif, otomatis. Nah, kalau kamu belum tentu nempuh di prodimu itu bisa dapat A, B. Nanti juga ya, juga mungkin yang B, C, repot di dosen-dosen yang ini ya. Jadi sepakatannya itu, maka dari itu aktif kuliah, jangan sampai kurang dari 75%.
Itu. Nah, coba silakan ada yang bertanya, mungkin menanggapi, mari ya, silakan. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menanggapi dari pemaparan materi yang disampaikan barusan oleh Pak Joko, bisa langsung raise hand. Ini semester berapa nih dia kamu? Kenapa Bapak? Semester berapa kamu? Saya mau semester 3, Pak. Oh, ntar terlusuk durung. Durung ya. Jadi tuntaskan dulu wajibnya nanti ya. Kan ini kan kurikulum transisi bisa nanti dianu lagi ya. Ini kan masih cari bentuknya. Oke, silakan yang tanya. Gimana teman-teman? Ada yang ingin bertanya? Yang ingin bertanya langsung bisa mengklik raise hand. Merek, empung ketemu ayo. Jadi itu ada yang atas nama Mbak Nabilatum Masruroh. Pada Mbak Nabilatum Masruroh bisa untuk unmute mic-nya dan memperkenalkan diri. Baik, terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan Pak, nama saya Nabila Troh, saya angkatan 2019. Kelas ya, semester 5 ya. Oke. Saya izin bertanya Pak. Iya, semester 5. Saya izin bertanya Pak. Untuk saat ini kan kita ngambil 21 SKS di Universitas Mitra. Sedangkan di UNED sendiri kita ngambil sekitar 24 SKS. Ada sekitar 21 SKS itu mata kuliah pilihan dan 1 SKS itu mata kuliah wajib prodi. Untuk mata kuliah wajib prodi itu ada kualitatif. Gimana Pak? Ya terus. Nah, sedangkan di file yang dikasih bullying ke angkatan saya itu ada mata kuliah wajib yang belum kita tempuh seperti kontemporer, kritik, proposal penelitian, reading course, pendidikan, sama praktikum. Artinya jika kita belum mengambil mata kuliah wajib itu di semester 5 ini, bisa dikonversikan di SKS yang akan kami ambil di program-program berikutnya, begitu ya Pak? Nah, ini. Kita jam kemarin sudah seperti apa yang belum itu ya, reading course. Reading course itu bisa juga nanti itu kita hapus ya. Artinya begini, reading course yang semester ini memang kita sajikan untuk mewadahi kakak-kakakmu yang kemarin nggak lulus. Nah, jadi kalau mungkin kamu besok nggak ada, kira-kira begitu. Karena saya punya kemarin skenario saya begitu. Jadi ada semester sekarang 7 itu ya, semester 7 ya, yang reading course itu. Kemarin ada beberapa mahasiswa yang nggak lulus gara-gara dia tidak mau bimbingan, satu. Yang kedua hanya mengumpulkan saja, dosennya nggak mau, ya kan? Kemudian hanya mengumpulkan saja gitu ya, yang nggak mau, akhirnya dia harus ngulang. Nah, ngulang itu ya akhirnya kemudian banyak kata jengkos kan semester 6 itu kemarin. Kemudian saya taruh di semester 7 karena apa? Untuk menjembatani sehingga akhirnya dia bisa program jengkos dan nilainya bisa masuk. Setelah itu nanti semester 6 balik lagi semester 6. Jadi atau tidak ada jengkos itu. Dan juga tidak ada. Karena mungkin terlalu mungkin terlalu overload untuk reading course karena di situ sudah mungkin bisa dikonversi dengan mungkin mata kuliah proposal ya, proposal dan juga nanti dengan praktek dan sebagainya itu. Nanti itu ada reading course itu sebenarnya ini untuk mewadahi mereka nggak lulus. Memang saya paksakan untuk saya masukkan. Saya ngomong ke operator, tolong masukkan semester 7 karena ada mahasiswa yang belum lulus. Sehingga kalau nggak ada, kasihan. Ya, kan dia kan akhirnya nggak punya nilai itu. Nah, jadi nanti bisa ditempuh dan dia bisa program. Nah,
Kemudian mata kuliah metode kualitatif yang mestinya itu di semester berapa itu ya? Ya, semester genep ya, 6 ya, atau berapa? Nah, ini kemudian kemarin saya dengan Mas Ali, tolong segera dimasukkan ke sister kualitatif ini, dan ada mahasiswa yang karena belum nempuh karena wajib harus nempuh. Nah kemudian itu kita ikutkan di semester ini. Jadi adik-adik yang nempuh 21 di Universitas Mitra, nanti 3-nya kualitatif di rumah sendiri. Ya, di rumah sendiri. Nah, gitu ya. Nah, ada mata kuliah mungkin yang dulu wajib, ya sekarang pilihan, enggak masalah. Atau dulu pilihan sekarang wajib, enggak masalah. Ya kan? Yang terpenting bukan wajib tidaknya itu mengapa? Nah, kemarin sudah sampaikan ke Warek bahwa substansinya itu satu. Yang kedua kompetensi sudah terpenuhi gitu. Karena juga mungkin wajib itu terlalu gemuk ya, terlalu gemuk. Jadi kan kita dibatasi 84. Jadi sebenarnya tidak boleh dari itu sudah ketentuan. Ini. Jadi ada mata kuliah yang wajib belum kamu tempuh, tetap itu harus disajikan tempuh. Gitu. Ya, yang penting sekarang begini, Pak, ini saya belum nempuh. Enggak. Jadi kita endingnya yang penting 84 wajib lulus. Perkara itu namanya mata kuliah kualitatif, kuantitatif, atau reading, kosto apa, itu enggak jadi soal. Ya kan, enggak jadi soal. Saya belum nempuh, Pak. Yang penting wajibnya itu 84 kamu lampu. 84 itu dibagi mata kuliah universitas itu ada berapa? Ada 16 atau 24. Tapi ada agama, Pancasila, atau teknik komputer dan sebagainya itu kan ya. Itu sebanyak saya kira 24 ya. Ya. Kemudian fakultas itu ada 17 enggak salah. Ya, 17 enggak salah. Itu harus lulus. Ditambah wajib kita. Ya, wajib kita itu ada mungkin berapa itu? 50 ya. 50-an. Pokoknya itu kalau jumlahnya 84 ya, ini. Itu kamu harus 84. Terus enggak usah mikir itu mata kuliah hopos-hopos, enggak usah mikir. Pokoknya 84 kamu penuh ya wis. Itu. Ya, nanti itu begitu kita akan perjuangkan. Jadi kita perjuangkan pokoknya intinya mahasiswa ojo sampai dirugikan, ojo sampai waktu ini lama nempuh. Nah, itu ya. Jadi nanti akhirnya kebijakan kita, saya akan di depan karena saya belum sekarang, mungkin saya tinggal 6 bulan ya, mungkin saya besok juga akan saya kawal ini kurikulum peralihan ini. Kalau toh saya tidak menjadi prodi lagi dan saya memang tidak mau jadi prodi lagi biar yang muda-muda itu, tapi tetap saya akan kawal bahwa 84 itu itu harus. Ya, kalau kamu belum nempuh media internet itu enggak jadi soal. Pokoknya tadi ya. Yang penting pokoknya ngumpul 84 mata kuliah apapun pokoknya wajib udah. Gitu ya. Pak, ini saya belum tahu lah kalau 84 ya wes. Dulu wajib dulu ya enggak masalah gitu. Ya, enggak masalah. Oke, gitu ya. Ada lagi? Baik, Pak. Terima kasih atas jawabannya. Saya mau tanya satu lagi, Pak, terkait presensi. Presensi ya. Terus. Untuk presensi ini, apakah kita bakalan presensi di Universitas Mitra sama UNED, Pak? Atau salah satu saja? Bagus. Jadi gini, yang penting, jadi ini juga sudah saya sampaikan ke Pak Warek kemarin, saya yang banyak tanya dengan Pak Warek, Pak, ini kan ada dua program, dua sistem kita, mahasiswa program KRS di sistem kita, mahasiswa program di sistem yang Universitas Mitra. Pertanyaan saya,
bagaimana kemudian daftar hadir ini? Apakah dia harus ikut ini dan itu? Pak Warek mengatakan waktu itu, udahlah, yang terpenting di Universitas Mitra. Ya, yang terpenting itu. Ya bukan, ya diabaikan tidak apa-apa yang kita. Ya kan? Karena kita kuliah di sana. Nah, nanti perkara jumlah absennya masuk kamar kuliah lah, crash gimana? Kan tidak mungkin. Ya kan? Kalau crash umpama aku nanti kuliah di sini kan enggak. Jadi karena itu kamu sudah kuliah di sana. Jadi yang di sini itu sifatnya itu hanya buka saja. Kamu kuncinya kamu buka bahwa Kak saya masih menjadi mahasiswa prodi sosiologi. Kuncinya apa? Saya punya SIM. SIM-nya apa? Program KRS sudah beres. Kuliahnya di luar, nanti mata kuliahnya nanti dikonversikan di kamu. Jadi kamu itu sudah saya mikir kuliah apa absennya di sini, bisa di sana saja karena yang menilai kamu itu sana nanti. Ya, yang menilai kamu itu nanti mitra itu bukan sini, nanti dia setor nilai ke kita gitu loh. Yang masuk kan nanti Kaprodi dibantu oleh tim MBKM tuh gitu loh ya. Kalau kamu nanti kuliah di sini crash ini ya repot nanti ya kan. Udah perjanjiannya sudah seperti itu, kurang dari 75% blokir sudah ya. Gitu ya. Baik Pak, terima kasih banyak. Tapi yang wajib loh ya, yang kamu belum wajib, yang tidak ditempuh di sana, di sini tetap aktif, umpamanya yang kualitatif tadi, ya apa yang wajib di sini harus aktif itu seperti biasa ya. Nanti kata. Oke. Baik, teman-teman ada yang mau tanya lagi, silakan raise hand. Oh, ada. Nindya, Ya. saya boleh ngewakilin pertanyaan dari teman saya nggak? Boleh, silakan. Pertanyaan dari Salsabila, Pak. Soalnya dia lagi sakit. Kan kita Salsabila termasuk saya sendiri masuk di UPN Veteran Jakarta ya, Pak ya. Nah, untuk KRS-an itu apakah sudah diurus di sana apa kita yang KRS-an sendiri, Pak? Oke. Tapi kemarin tadi malam ini saya Bu Lili, Bu Jati itu sudah mengatakan mata kuliah apa ya yang kami tempuh di sana yang sekiranya memang bisa dikonversi ke mata kuliah kita sebanyak 21 SKS ya. Di UPN mungkin belum KRS-an ya, belum KRS-an. Jadi nanti UPN itu kirim semacam program untuk sister ke kami ya, karena mungkin kuliahnya dulu kita mungkin enggak masalah, tapi yang terpenting Anda ikuti dari kita tim PKBM saya Bu Lili Jati, tanya akses itu nanti UPN-nya tuh mau kirim pemrograman seperti kita loh, sister KRS itu loh ya. Nah, nanti akan kirim, kamu tinggal memilih mata kuliah yang sudah kita pilihkan. Jadi bukan berarti tidak merdeka loh, Rek. Nanti lupa kok mata kuliah dipilihkan, apa saya nggak pilih? Berarti kan nggak merdeka lagi Pak kalau dipilihkan dosennya. Justru itu yang merdeka buat saya ya. Karena kalau kamu nanti milih sendiri, nanti tidak sesuai, tidak bisa dikonversi, kamu rugi sendiri. Karena ada mata kuliah yang juga sudah kamu tempuh, ada yang belum, nanti kita pilihkan yang sekiranya Anda tidak rugi, bisa dikonversikan, gitu kan? Nah, dan Anda selamat, gitu. Kalau nanti kamu milih sendiri mata kuliah itu ada dosen yang Pak mau merdeka kok, saya tidak berani mau tanda tangan ya. Saya sudah mengkomadikan ya silahkan Pak kalau begitu. Kita itu kan minta mata kuliah itu pun juga tidak banyak. Pertama yang diberikan itu ada yang hanya 3, ada yang 5, ada yang 7 gitu ya.
Itu pun kemudian setelah kita sandingkan dengan kurikulum kita, hampir semua sudah kamu tempuh, seperti umpamanya mata kuliah wajib itu kan sudah kamu tempuh. Nah, kalau kamu daftar lagi, kerakar lagi kan lucu, kan dirugikan kamu. Ngapain kalau sudah ditempuh di sini, kemudian sekarang ditempuh lagi, kan rugi. Nah, karena ada masalah itu, akhirnya kami punya kebijakan kemarin di 19 universitas itu, kita minta tolong kepada Kaprodi Sosiologi Mitra untuk mengirimkan mata kuliah di semester ganjil ini. 3, 5, 7 tolong itu disampaikan ke kita, jadi kita yang akan memilih. Nah, lek kerkei 5, 3, 7 lah ya gimana. Akhirnya ada juga universitas prodi yang responnya cepat, ada yang lelet, kan? Ada yang ini dan itu baru tadi malam dan sebagainya, macam-macam itu. Nah, tapi nanti kan tunggu saja, UPN nanti pasti akan kirim apa itu sistem program KRS itu, dan situ ada mata kuliahnya, tinggal Anda klik di situ ya, itu ya. Ya, kalau toh itu tidak custom ya manual nggak apa-apa. Kan ada juga ya universitas yang masih manual itu WA-WA-an itu ono bisa gitu. Oke, gitu ya. Baik Pak, cukup dari saya. Terima kasih banyak. Ya, langsung. Baik, selanjutnya di sini ada yang resen yaitu Mas Wahyu Kautsar Da Vinci. Pada Mas Wahyu Kautsar Da Vinci untuk meng-unmute mic-nya dan memperkenalkan diri. Baik, terima kasih sebelumnya untuk moderator. Enggih Pak, pangapunten saya izin bertanya. Sebelumnya saya juga ya, sebelumnya saya juga ini sama seperti Nabila, yaitu dari semester 5 angkatan 2019. Ini saya juga itu Pak menghimpun pertanyaan dari teman-teman terkait masalah penilaian. Jadi kan dikhawatirkan mungkin Linda, ayo nampol telepon dari Bu Jati dulu. Iya. Sebentar nanti. Mau ditunggu Kak Davin sebentar. Oh iya, nggak apa-apa. Iya. Ya, itu kan enggak apa di 8 mata tetapi 8 mata yang senilai 21 tapi apa 8 tapi terus untuk mata telepon. Ya, betul kualitatif kita. Ya, nah. Yang sebobot 21 SKS, yang 3 kan di kita di rumah sendiri kualitatif. Ya, enggak. 21 itu enggak. Bicara yang ngono cerita ono tak kan. Tapi pokoknya wajib kita ketemu 3 SKS kualitatif yang belum. Pokoknya jangan sampai mahasiswa itu dirugikan gara-gara belum reposisi ini. Tapi itu yang penting ya. Nanti aja yang penting pokoknya 84 wajib sudah terpenuhi titik. Perkara itu mata apa enggak jadi soal kan gitu kan. Pokoknya walaupun 4 terus titik. Pak ini saya belum, tapi kalau jumlah 84 nggak masalah. Dulu wajib, sekarang pilihan. Wah nggak masalah ya dulu wis. Lalu baru sekarang. Ada kurikulum itu 2 matahari. Gimana?
itu wajib ya pendidikan dulu. Sekarang di meter berapa? 6. Ya 6 itu wah, betul. Ya, artinya kan kalau nanti di kebijakan artinya itu walaupun kadang ya bisa juga sosiologi pendidikan yang wajib itu enggak masalah. Ya karena ini semester 5 itu kan peralihan, Mbak. Kan enggak iso harus dirugikan mahasiswa kan ya. Dan nanti umpamanya gini, kalau dia mungkin ngajar atau mungkin dia apa magang apa yang kaitannya dengan ngajar itu sudah ekuivalen ngajar solusi pendidikan kan gitu karena tidak dirugikan. Ya wes ini halo ini Bu Bu Jati sudah konsultasi ke saya. Ya wes gimana? Pak Davin bisa dilanjutkan pertanyaannya? Oh iya, terima kasih. Nggih, Bapak, pangapunten sebelumnya. Mungkin saya izin mengulang, nggih, Pak. Ini juga pertanyaan dari teman-teman SAS Angkatan 19 perihal masalah penilaian. Yang ditakutkan ini Pak, mungkin ada perbedaan standarisasi nilai antara UNED sama kampus mitra. Mungkin untuk memperoleh nilai sekian harus mendapatkan nilai sekian gitu Pak di UNED, sedangkan di kampus mitra berbeda. Nah itu nanti yang jadi patokan itu dalam nilai kita itu pakai dari standarisasinya kampus mitra atau kampus UNED Pak. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Ya, oke. Masalah penilaian ini kan masing-masing mitra itu punya teknik ya. Kalau kita kan ada 5 komponen itu ya, mulai dari kuis, mulai dari MIT, terus itu UAS, kemudian ada tugas, kemudian satunya itu lain-lain. Dan ada 5 item. Nah, universitas lain pun juga begitu, pasti dia punya item-item penilaian itu apa sih nilai itu ya. Kemudian harga nilai yang ada yang akhir, ada yang mungkin plus, ya kan, ada C plus. Mohon maaf, Bapak. Nah, ini nanti mereka setor nilai kita bukan ABC tapi angka. Yang angka akan bisa. Mohon maaf, Bapak. Wah, sepertinya suaranya ini Pak putus-putus. Oke, ini. Bisa nih. Ya, Pak. Ya, bisa dilanjutkan, Pak. Baik, bisa. Nin? Iya. Nah, iya. Jadi masalah nilai nanti harkatnya berbeda-beda ya. Ada yang angka, ada yang B. Kalau kita kan B. B. Nah, kan begitu kan. Itu adalah angka yang nanti akan dikonversi oleh, jadi maunya saya terserah di sana nanti angka itu ekuivalen dengan apa, monggo gitu ya. Itu jadi tidak ada ya perbedaan. Jadi pokoknya angka nanti kita konversi dengan apa, dengan sistem kita ya, dengan cara penilaian kita. Nah, item-itemnya apa? Item-itemnya tentunya waktu nanti itu kontrak belajar tentunya pasti akan menyampaikan bahwa penilaian dalam mata kuliah ini
bla 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 seperti itu. Ya, itu. Dan jangan khawatir kamu. Pokoknya kamu kuliah di sana mitra ojo sampai kurang 75%. Wis selamat wis ngono lho. Ya, wis selamat. Jadi sekarang masalah mutu itu ya begitu. Ya. Ya, Min, kamu tertiga selanjutnya. Jadi pokoknya ojo sampai kurang 75%. Ya. Itu sayem wis. Hmm. Nilainya sayem. Ya, di soal B, soal A gitu ya. Baik, Oke. selanjutnya udah Bapak? Apa Mbak Nabila ingin menanyakan kembali 2 pertanyaan? Bentar ya, ada Pak Ustadz. Oke, Iya, Assalamualaikum. Bapak. Waalaikumsalam. Ya, oke, coba. Oke. Crash, crash. Oh, oh, oke pun, tanpa oke, siap, siap, oke, oke, monggo, monggo. Salam. Nin. Baik, sepertinya Mbak Nabila tidak ada pertanyaan kembali. Di sini saya mewakili pertanyaan dari Kak Risya Nurfadila. Saya ingin bertanya Pak, mohon maaf tidak bisa on cam. Pertanyaannya itu, apakah sosiologi pembangunan tidak akan ditawarkan lagi? Soalnya saya dan teman-teman ingin mengulangnya semester 7. Di semester 7 ini, jika menunggu semester 8, takut mengganggu Terus, bentar Bapak. ya terus. Mengganggu skripsi, soalnya sosiologi pembangunan matkul wajib. Terima kasih. Oke. Itu kamu udah nempuh belum ini yang tanya tadi? Kemarin udah nempuh belum? Mungkin belum Bapak, karena dari pertanyaannya ini, dia sepertinya ingin mengulang. Seperti itu. Oh, mengulang, itu kan sudah nempuh gitu ya. Iya kan? Karena ini yang ditakutkan, berpengaruh ke sidang nanti apa enggak gitu. Apa benar nanti di semester 8 nggak boleh ambil matkul lain selain skripsi, seperti itu. Oh, gitu. Ya. Oke. Semester Perseli pembangunan itu bukan gage dah kemarin. Disiasati gage gitu. Ini kamu Bagaimana Bapak? semester 5 kan ya? Sekarang ini JE. Nah, jadi semester 6 nanti itu. Ya. Kan bisa dinempuh semester 6. Nah. Ya nanti bisa dimasukkan semester 6. Kalau semester ganjil ini nggak ada kan. Tapi mestinya kok ada sih pembangunan ya. Mohon maaf Bapak, ini Kak Risya Nurfadilanya sekarang sudah semester 7. Itu Oh, Bapak. meter 7 kan. Oh, meter 7 kan. Oke. Berarti kan dia sekarang sudah skripsi ya. Iya. Oke. Jadi kalau mereka sudah semester 7, dia itu mengulang ya. Nanti itu berarti dia semester 6 kemarin tuh berarti ya. Ya kan? Iya. Semester 6 kan? Atau semester 5, saya nggak tahu juga di coba nanti kita lihat ya. Jadi pokoknya persisnya begini ya. Semester 8 nanti bisa juga kan tidak bisa magang ya, karena sudah semester 7 ya. Kita lihat lagi nanti kayak kemarin itu dibahas kok dari pembangunan itu. Karena ada yang sekarang nggak disajikan itu kan. Nanti kalau semester 8 atau 6 nanti dia mengulang lagi itu kemarin dibahas juga. Coba dilihat di kurikulum. Sudah dilihat belum? Kurikulum baru itu. Kemarin kan saya minta ke Pak Ali, pokoknya tolong itu kalau yang semester 7 itu digage-gage gitu. Yang genep ganjil semua dulu sehingga dia bisa leluasa menempuh semester genep-ganjil untuk menghabiskan itu. Karena ini adalah reposisi itu. Coba kita lihat kemarin dibahas kok itu. Ya gitu ya, sementara jawabnya sudah.
kita lihat dulu gini ya. Baik. Heeh. Ini Bapak kata Kak Risha, dia itu sekarang semester 7. Nah, yang kemarin mengulang itu mata kuliah yang itu ada di semester 5 di kurikulum lama. Oh, Itu Bapak. nggak ada di semester 5. Iya, ada Bapak di kurikulum lama. Pak Kolonel bukan si sakit jenengan lah. Ya ini maksud diri. Nggih. Apa nggih? Langsung kerja itu. Nggih, ngoten suwun. Kerja. Nggih, ngoten suwun, ngoten suwun. Nggih. Nggih. Gimana kemarin semester? Yang kemarin itu ada di semester 5 di kurikulum lama. Nah, sedangkan di kurikulum baru itu ganti ke semester genap, Pak. Nah, Semester dia 6 ingin berarti. Oh, iya. Nah, kalau kemudian semester 5, semester 6, genap ya. Kalau dia ini kan semester ganjil ya. Berarti intinya sekarang dia nempuh kan itu ya. Ganjil ya. Iya. Karena sekarang nggak ada, dia nempuh akhirnya harus semester genap kan begitu. Ya, coba itu kemarin sudah didiskusikan kok itu. Terus ini pembangunan ya. Kita lihat besok ini ada diskusi dengan dosen apa itu ya, ini dulu semester 5, sekarang semester 6. Khawatir kalau semester 8 dia nanti nempuh berarti mengganggu ya. Oke, jadi mestinya harus ganjil sekarang. Oke, terus Ini ada tambahan lagi Pak dari Kak Rishanya. Kata dia, kata Pak Ali baru bisa semester 8, sedangkan jika mengulang di semester 8 takut mengganggu sidang. Seperti itu, Bapak. nah, ya nanti Pak Ali kan apa kata saya? Ya, Pak Ali. Oh, jadi tidak punya kebijakan, Mbak ya. Ya. Berarti ini menunggu keputusan dari Pak Ali atau seperti Ya, nanti dari kita, ya kita lihat kurikulum itu Pak Ali saya suruh masukkan di semester ganjil ini nantinya gitu. Nanti di semester 7 mungkin ya. Seperti ringkos itu, ya kan ringkos kan ada yang nggak lulus, ya kan dulu di pembangunan bukan ada yang nggak lulus, ya kan bisa di semester 7 ini kan. Ya. Oke. Mungkin dari teman-teman lainnya ingin mengajukan pertanyaan kembali, bisa melakukan raise hand. Jika memang tidak ada, mungkin pertanyaan dari Kak Risha Nurfadila tadi sebagai penutup dari sesi tanya jawab. Permisi. Oh iya, silakan. Boleh tanya? Ya, Oke. Selamat malam Pak Joko. Malam. Kenalin saya Didik dari semester 3 Pak. Oh ya. Mau tanya Pak, kalau misalkan nantinya mata kuliah yang kita pilih itu terpaksanya nggak bisa dikonversi, lalu untuk apa mata kuliah itu Pak? Atau maksudnya apakah itu akan cuma menjadi tambahan pengetahuan bagi kita atau mungkin bisa menjadi sesuatu di kemudian waktu gitu Pak? Terima kasih. Nah, tidak ada yang tidak dipakai. Nah, jadi jawabannya Pak Rektor, Pak Barek 1 kemarin begitu. Jadi gini, sepanjang mata kuliah itu bisa dikonversi, maka bisa dikonversi ke mata kuliah kita. Jadi artinya melebur di mata kuliah kita. Kalau mata kuliah itu jauh sekali, seperti umpamanya kalau sosiologi kok nempuh matematika gitu. Ada juga itu yang katanya ada di mahasiswa entah Bengkulu apa kemarin itu sosiologi tapi nempuh nuklir apa itu ya. Nuklir apa ya lucu, ada matematika juga itu. Nah,
Kalau itu memang sama sekali tidak bisa dikonversi, maka mata tetap itu diakui dan nanti diskripsi atau apa di transkrip ijazahmu itu tetap menghitung ya, sebagai pilihan, dan itu nanti apa menempuh melalui jalur MBKM itu malah plus itu malah gitu loh, malah kamu luar biasa, malah ada satu yang beda ya kan, selain dari kompetensi sosiologi. Kalau konversi kan apa ya, kayak enggak ono istilahnya jurus lainnya gitu kan, mau jurus sosiologi. Tapi kalau kemudian ada mata kuliah yang lain yang konversi, justru itu MBKM itu kena gitu loh. Artinya nanti itu masuk ke pilihan. Dan itu di ijazahmu nanti tulis bahwa apa ikut apa kurikulum MBKM. Nah itu malah itu sing plus ya, itu jadi luar biasa itu malah gitu ya. Kalau bisa sebenarnya begitu, sebenarnya itu tidak hanya konflik kan sama saja, kita ngapain kalau itu harus di luar, di dalam oh ya podo wae. Tapi karena supaya mungkin pemerintah punya kepentingan seperti kesatuan dan persatuan, kita bisa menikmati, kita bisa berbaur, bisa menikmati fasilitas apa yang ada di sana, dosen-dosennya juga kita bisa ini itu gitu ya. Nah, plusnya gitu. Bisa dikonversi, kalau enggak justru itu nanti akan ditulis, yang penting pokoknya kita itu lulus 144. Jadi pilihanmu itu mungkin di sini tidak yang di rumahmu sendiri, di prodimu sendiri, mungkin pilihanmu itu tidak kamu ambil semuanya, tapi pilihannya kamu pilih di luar karena ada mata kuliah yang memang spesialis, yang unik, dan itulah kamu tempuh di sana, sehingga itulah yang nilainya besar MBKM itu di situ. Bagus itu malah ya. Nah, itu namanya yang berbeda itu berarti berhasil itu malah. Nah, kalau dikonversi yang sama saja umpamanya kan lah ngapain gitu loh ya, karena memang sekarang sudah seperti itu, kondisinya ya nggak apa-apa dikonversi dulu lah. Kalau nggak ada pilihan itu kan mana suka kan, merdeka kan, jadi tulis nanti di ijazahmu itu. Nah itu bagus itu, mungkin seperti itu mestinya ya. Bagaimana dengan Mas Didi? Sudah cukup jelas? Baik, Pak. Terima kasih. Sudah cukup jelas. Baik, ini ada pertanyaan lagi, Pak, dari Kak Ana. Izin bertanya, Pak, saya juga sama seperti dengan Nabila di UPN Veteran. Di kampus yang UPN Veteran itu jurusannya bukan sosiologi, tapi lari ke hubungan internasional, ilmu komunikasi, ilmu politik, dan administrasi publik. Itu bagaimana, Pak? Karena teorinya kan dan dasar-dasarnya juga berbeda. Bagaimana, Bapak? Justru itu yang MKBM beneran itu, ya kan? Justru itu. Tapi memang di UPN itu ada mata kuliah prodi habis ya, sama politik ya. Jadi Anda itu menempuh yang lain, dan itu MBKM bener itu, ya kan? Di prodi-prodi itu, ya kan? Tapi kemarin itu sudah kita identifikasi yang karena mata kuliah mirip-mirip gitu ya, mirip-mirip, ada yang modal sosial, ada yang dan itu seperti itu ya. Nah, itu bisa dikonversi. Kalaupun tidak karena pilihan, ya sudah malah bagus ya, malah bagus. Artinya kan pilihan loh ya, bukan wajib kok kan gitu. Justru itu kena itu malah itu. Makanya nanti ada kebijakan setelah itu akan menyusul kebijakan baru bagi mata kuliah yang tidak bisa dikonversi atau jauh, ataupun mungkin begitu saja ya malah beneran nggak apa-apa. Nah, yang penting bahwa nanti kamu lulus 144 dengan mata kuliah pilihan macam-macam, dan itu kamu tidak ada di sini ngambil di sana, di veteran itu kan begitu, malah itu yang memang berhasil itu ya. Karena itu kemudian Warek kemarin bilang sudah nanti kalau emang nggak bisa diinsertkan ya ditulis di situ, di sistem kita, di sister itu, biar adik-adik bisa masuk, nanti akan kita
kita rekayasa sistemnya biar mata kuliah itu bisa masuk. Itu nanti kebijakan berikutnya. Ya, jangan khawatir pokoknya kamu pasti akan diakui, tidak rugi, tidak sia-sia. Ya, karena di backup oleh sistem kita. Kalau belum tidak ada, itu caranya di sistem itu muncul. Begitu. Ya, justru itu loh yang baik itu, karena mata kuliahnya harus berbeda itu mestinya. Kalau pilihan itu loh ya. Kalau wajib memang mestinya nggak boleh. Nah, karena penciri kita ini di situ. Seperti segi lingkungan, bencanaan, pertanian, mari tentu kan penciri kita. Itu nggak boleh menempuh di luar. Kecuali kalau memang kamu wajib masih belum, itu ya nggak apa-apa lah, karena itu terpaksa wajib di luar nggak apa, karena kamu mestinya harus di dalam. Kan kita mau belum nempuh ya sudah. Ya, gitu. Baik, dari Kak Ana sendiri sudah cukup pertanyaannya. Mungkin di sini dari Maba 2021 ada yang menanyakan tentang kurikulum juga. Maba 2001 itu baru masuk. Iya, Bapak. Iya. Apa pertanyaannya? Ya ikuti aja lah. Mungkin ada yang ingin ditanyakan tentang KRS ya. Ya, Oke, mungkin kita cukupkan sesi tanya jawab kita. Baik, dapat saya simpulkan dari acara ini, yaitu reposisi kurikulum, yaitu menyesuaikan program pemerintah. Yang kedua, urgensinya yaitu upaya sebagai mahasiswa tidak terbelenggu dengan tujuan agar mahasiswa mampu untuk masuk di semua bidang pekerjaan, seperti itu. Untuk presensi tadi itu diharuskan minimal 75% agar kita berjalan dengan baik. Selanjutnya, sistem KRS terhadap mahasiswa yang telah mengikuti program pemerintah, yaitu pertukaran pelajar baik secara multilateral ataupun bilateral, itu dapat kita tinjau kembali cara penilaiannya dari 2 kampus. Seperti itu ya, Bapak. Baik, ya, baik. Alhamdulillahirobbilalamin, serangkaian acara dalam podcast pada malam hari ini telah berjalan dengan lancar. Sebelum itu, mari kita tutup acara ini dengan berdoa kepada yang bertugas. Itu bisa diwakilkan oleh Mas Effendi Yusuf, mungkin untuk memimpin doa. Baik, jika tidak ada, saya akan memimpin. Semoga apa yang telah kita dapatkan di dalam acara pada malam hari ini mampu menjawab dan menambah informasi para peserta yang telah hadir. Dan saya mengingatkan kembali untuk para peserta yang tetap stay di Zoom untuk melakukan presensi, yang presensinya sudah tersedia di chat Zoom. Baik, berdoa saya pimpin, baca sesuai dengan keyakinan masing-masing. Untuk agama Islam saya pimpin,